Halo teman-teman online semuanya, tetap produktif dan pastinya terus kejar mimpi. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku Santi. I know sekarang udah bulan April ya, tapi semoga masih termaafkan karena masih termasuk awal tahun, sehingga aku bisa share 10 barang atau item yang nggak aku beli atau pakai lagi di tahun ini ataupun untuk tahun-tahun mendatang ya. Harapannya semoga nggak kalap mata nih. Jadi penasaran 10 barang atau item apa aja yang udah nggak aku beli lagi di tahun ini? Stay tune. Oke, yang pertama barang yang udah nggak aku beli lagi sekarang adalah junk food teman-teman. Iya, junk food. Mungkin di luaran banyak banget ya kategori junk food, cuman aku coba kategorikan lagi ke dalam 3 hal besar yang menurut aku versi pribadi ya, yaitu ayam-ayaman, mie instan, sama satu lagi minuman bersoda. Jadi aku mulai yang pertama. Kalau ayam-ayaman ini ya mungkin kalau pas acara kantor ataupun misalnya ada acara keluarga gitu ya, anak ulang tahun atau saudara masih beli ayam-ayaman itu ya aku makan gitu ya, mau nggak mau teman-teman, karena lapar mata juga ujung-ujungnya. Tapi kalau untuk 2 kategori berikutnya yaitu mie instan sama minuman bersoda, ini aku udah stop sama sekali teman-teman. Jadi sejak 1 tahun belakangan kali ya, bisa dihitung dengan jari, nggak lebih dari 3 kali aku makan mie instan atau minum minuman bersoda. Karena kita ketahui bersama ya, kayak mie instan itu kan sulit dicerna, dan kalau minuman bersoda itu kan gulanya juga tinggi banget ya kadarnya. Jadi aku memang udah membatasi itu teman-teman sejak 1 tahun atau ya beberapa waktu belakangan inilah. Karena apa? Ya karena aku semakin berumur semakin sadar bahwa kita itu harus semakin banyak makanan bergizi yang kita konsumsi ya. Sembari menunggu itu aku bisa laksanain, paling nggak aku ngurangin lah gitu ya porsi dosanya, sehingga aku bisa ngurangin makanan junk food yang masuk ke dalam tubuh aku, sembari pelan-pelan aku akan ningkatin untuk bisa mengkonsumsi makanan bergizi tadi. Dan benefitnya teman-teman, selain kita bisa lebih sehat tentunya gitu ya untuk mengurangi makanan junk food tadi, tentunya dompet kita pun akan lebih sehat juga gitu. Karena makanan junk food atau fast food di Indonesia ini kan harganya lumayan mahal ya teman-teman, bahkan lebih mahal dari makanan sehat loh. Jadi dengan kita banyak mengurangi makanan junk food, tentunya banyak pula jumlah uang yang bisa kita saving. Terus yang selanjutnya furniture. Jadi sebagai pasangan muda mungkin ya 10 tahun lalu pas beli awal rumah baru, itu aku seneng banget gitu ya untuk beli furniture, mulai dari yang kecil sampai yang gede, mulai dari karpet, hiasan dinding, tanaman-tanaman artificial hias gitu ya. Tapi semakin kesini semakin numpuk teman-teman, dan itu untuk awal-awal tahun pertama nggak berasa ya biasanya, dan itu akan berasa kalau udah mungkin 10 tahun kayak aku gitu ya. Jadi kalian perlu aware nih, saat semua udah sempit, nggak ada space lagi, baru aku sadar, oh ternyata banyak barang ya di rumah aku. Nah mau digimanain, mau dijual tentunya butuh waktu juga gitu ya, bukan masalah harganya. Pasti kalau harganya kan ya akan turun lah, tapi waktunya itu. Terus kemudian kalau mau dibuang sayang juga kan, tadi belinya udah mahal-mahal, terus kita mau buang gitu aja, kayaknya sayang banget. Atau misalnya kita mau kasih ke saudara atau tetangga, bingung juga kan gimana cara ngomongnya nih, mau ngasih barang itu nanti membuat mereka tersinggung nggak dan sebagainya ya. Jadi serba ribet. Jadi ya udah, sekarang aku putuskan untuk ya udah deh, aku nggak membeli furniture lagi. Kalau misalnya aku butuh sesuatu, meja atau apa, aku pikirkan dulu nih, masih bisa pakai dari yang lama nggak, aku custom dan sebagainya teman-teman. Terus kalau aku lihat gitu ya, beberapa influencer tuh kan ada ya yang rumahnya tuh compact, minimalis, banyak barang tapi epic gitu cara natanya. Kayak banyak karpet, banyak rak-rak buku gitu ya, banyak buku yang dia punya koleksinya. Terus sofa juga dia kasih taplak, kulkas dikasih taplak, rice cooker pun dia kasih taplak gitu ya. Aku sih seneng liatnya. Tapi kalau reflect ke diri aku sendiri, aku tuh berpikir gitu ya, kalau aku lakukan seperti mereka ini, aku tuh sanggup gak sih untuk bersihinnya? Aku sanggup gak untuk bersihin dari setiap detail furniture yang aku punya? Pasti itu kan takes time juga ya. Beda kalau ruangan kita tuh misalnya kosong, itu kan mau nyapu ngepel juga gampang, enak, gak butuh banyak waktu kan. Sehingga waktu kita juga, menurut aku ya, maksudnya
bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna, misalnya jalanin bisnis kita atau hal lain lah. Nah, kalau punya waktunya dan memang senang ya nggak apa-apa, asal itu bisa dibersihkan serutin mungkin gitu ya teman-teman. Kalau enggak kan debu di situ numpuk segala macam kan, jadi lingkungan juga lebih nggak sehat gitu sih teman-teman. Terus yang ketiga yang udah nggak aku beli lagi itu makeup. Ya, seperti kalian tahu biasanya aku juga filming bare face gini, jadi aku tuh sebenarnya juga nggak seneng terlalu makeup kecuali untuk acara penting atau acara kantor lah ya, atau acara keluarga lainnya. Jadi yang aku rasakan tuh make up terlalu waste money. Apalagi dulu ya waktu awal-awal remaja gitu ya, aku tuh sering banget beli lipstick. Mungkin kalian juga sama ya. Rasanya satu lipstick tuh nggak cukup. Tapi buat aku nggak langsung beli satu bundle atau banyak gitu, enggak. Tapi biasanya aku beli lipstick tuh satu demi satu. Aku coba satu warna kok rasanya nggak cocok gitu ya, salah warna nih, aku beli lagi dan beli lagi, akhirnya keterusan banyak banget. Dan sebenarnya itu aku nggak pakai rutin juga, jadi buat apa gitu kan, mending uangnya aku tabung. Atau yang kedua itu biasanya blush on tuh aku nggak cukup lebih dari satu. Jadi aku akan beli warna lain, misalnya udah punya pink, aku punya warna peach, aku beli lagi warna coral, aku beli lagi warna nude, yang akhirnya juga setelah punya banyak itu malah mau pakainya malas gitu. Jadi sekarang aku budayakan gitu ya, aku cukup punya satu aja, asal punya dua aja, aku pengen lihat seberapa rutin aku pakai itu gitu. Kalau misalnya udah sampai bisa setengah gitu ya, atau heat pen lah istilahnya, kalau misalnya blush on atau eyeshadow, itu berarti aku pakai, oke lah, aku akan pertimbangin untuk aku bisa beli lagi next satu lagi gitu. Tapi kalau misalnya itu pun masih penuh, itu masih nganggur gitu ya, aku akan nge-stop diri aku untuk nggak beli lagi make up yang sama gitu teman-teman. Terus yang keempat ini elektronik ini yang aku sering beli dulu ya, itu power bank dengan segala macam kapasitasnya itu aku pakai gitu ya, karena aku pengen cari yang ringan. At the end aku nggak bawa juga sih semuanya, karena aku lebih seneng praktis bawa charger aja, karena toh sekarang ngecas di mana-mana bisa kan, di kantor, di rumah sakit, kalau pas anak vaksin juga banyak kok colokan-colokan, restoran juga udah banyak colokan. Jadi buat apa aku beli power bank lagi? Lagian power bank itu tadi ya teman-teman berat kan, jadi handbag cewek itu kan isinya udah banyak banget, tisu segala macam, pouch kosmetik segala macam, ditambah power bank itu banyak bawaan dan berat gitu di sininya. Nah, dibanding aku bawa banyak barang, aku coba ngurangin dengan pakai charger aja. Toh sekarang handphone itu kan juga baterainya udah awet, tahan lama gitu kan. Rasanya kita udah nggak perlu power bank lagi sih, selama kita bisa pintar-pintar memanfaatkan baterai handphone yang kita punya sih aku rasa. Dan kalau kita bisa mengurangi handbag kita, beban berat handbag kita itu lumayan loh teman-teman, untuk tulang atau apa ya, penyangga sini gitu ya, karena itu nanti akan berefek nih, mungkin nggak setahun 2 tahun belakangan, tapi kalau kita sering membawa beban berat itu akan berefek banyak ke tulang. Jadi nanti pas tua kita akan punya keluhan tulang. Nah itu yang aku khawatirkan. Jadi aku sekarang ngurangin handbag aku itu dengan barang-barang yang nggak perlu aku pakai, atau aku simpan yang perlu-perlu aja sih, aku kurangin hal-hal yang nggak perlu. Terus elektronik kedua itu yang aku pernah dulu koleksi juga, itu headphone yang gede gitu ya. Sekarang dengan udah adanya TWS yang kecil, ya udah aku cukup punya satu itu aja, toh simpel, dimasukin ke tas, nggak berat, dan aku di rumah juga reuse itu lagi gitu, nggak perlu beli dua hal yang apa ya, fungsinya sama tapi karena kita ego aja gitu ya, atau kesenangan semata, jadi perlu punya dua jenis. Nah itu yang aku kurangin, jadi aku bisa hemat uang banyak gitu ya dari elektronik yang aku punya. Oh ya, satu lagi, sebenarnya aku tuh pengen beli juga air purifier, tapi aku tuh masih mikirnya tuh kayak ya ampun lama banget gitu. Sebenarnya ini perlu nggak, dibutuhkan nggak, bermanfaat nggak, gitu-gitu sih teman-teman. Jadi satu tips buat aku, kalau kalian mau beli apapun itu, nggak peduli elektronik atau apa gitu ya, pikirkan dulu minimal seminggu deh atau sebulan, sebenarnya kalian perlu nggak gitu. Kalau memang masih pengen ya udah monggo beli, karena kan namanya juga kita lagi fase latihan ya, jadi nggak melulu harus semuanya di stop, enggak. Jadi supaya kita nggak craving juga, nggak balik lagi ke haus mata, lapar mata gitu ya, lebih baik kita menahan dulu. Tapi kalau misalnya itu memang kita rasa butuh, kita masih pengen, ya udah go ahead beli aja.
Oke, sorry teman-teman, aku tuh habis batuk. Liburan malah batuk. Lalu yang selanjutnya ya, membership ini juga aku udah nggak pakai lagi. Biasanya Gmember gitu ya, itu harganya juga lumayan. Atau misalnya platform musik membership. Nah, itu aku juga udah totally stop. Karena apa? Aku juga udah nggak rutin olahraga, buat apa aku punya gym membership gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita itu rutin olahraga bener-bener gitu ya, baru kita pertimbangin lah beli gym membership. Tapi kalau kita misalnya pengen ikut-ikutan teman, pengen ikut tren, dan kita sebenarnya jarang pakai juga, itu sayang maninya teman-teman. Kalian juga bisa olahraga di outdoor langsung kok, tanpa ke gym. Misalnya pagi jogging gitu ya, atau naik sepeda, itu kan juga udah olahraga. Kalian biasain dulu aja culture atau budaya olahraga itu sebelum beli gym membership gitu ya. Jangan dibalik beli dulu tapi nanti at the end nggak kepake juga gitu ya. Terus yang kedua tadi musik platform membership gitu ya, itu juga dulu aku pakai gitu, tapi aku juga nggak dengerin rutin. Aku lebih sering kerja, jadi buat apa gitu kan. Paling dengerin YouTube juga yang gratis kita masih bisa gitu misalnya. Jadi buat apa beli platform musik membership kalau kita nggak terlalu pakai gitu. Kalau misalnya kalian masih mau pakai, misalnya kalian juga bisa sharing membership sama keluarga gitu kan. Sekarang ada family membership misalnya, itu bisa jadi alternatif juga sih untuk harga yang lebih murah kalau kalian memang masih mau beli. Tapi kalau untuk aku sih udah no big no. Yang selanjutnya yang udah nggak aku beli lagi itu adalah buku fisik. Ingat banget dulu waktu ke pameran buku gitu ya, aku paling seneng banget beli buku fisik. Bahkan aku sempat beli buku bestseller gitu ya, ada 8 buku tebel-tebel, hampir sejutaan aku beli. Bawanya aja sampai ribet gitu ya, naik kereta. Kalian tau lah yang sejenis pameran buku itu ya, yang biasa dilaksanain setahun sekali, yang cukup gede pamerannya. Nah, tapi dari situ aku tuh ngerasa males gitu loh baca buku fisik. Balik lagi tadi ya, setelah buku fisik itu ada, kayaknya kok debuan, jarang baca juga gitu kan. Lebih baik sekarang aku belinya buku yang non fisik aja. Atau sekarang handphone itu kan lebih enak juga ya untuk membaca, ada reading mode gitu kan. Terus kalau buku nggak fisik itu kita bisa enak juga baca di kereta lah, atau di busway, atau di mobil sambil di perjalanan, itu lebih enak. Dan tadi nggak berat juga, handbagku tuh juga nggak kepenuhan barang bawaan berat yang menyebabkan nyeri punggung belakang kan akhirnya. Jadi aku putuskan udah deh untuk nggak beli buku fisik lagi. Karena apa juga, benefit lainnya adalah buku non fisik itu biasanya harganya relatif sedikit lah lebih murah dari buku fisik, dan kita juga berkontribusi akhirnya terhadap lingkungan ya kan. Karena buku itu kan dibuat dari pohon menghasilkan kertas gitu kan. Dengan kita semakin bisa menghemat buku fisik, at the end kita juga berkontribusi juga kok untuk lingkungan. Terus yang selanjutnya ini adalah perhiasan. Iya, sebagai anak-anak muda biasanya dulu kan kita seneng banget tuh ya untuk beli perhiasan, kalung, gelang, segala macam. Yang at the end itu kalau dijual lagi harganya turun jauh, bahkan bisa sampai 30-40% ya. Beda cerita kalau kita nabungnya logam mulia. Jadi sekarang aku udah alokasikan semua budget aku tuh untuk logam mulia aja. Jadi perhiasan itu sekedar yang aku pakai sekarang lah, yang kecil-kecil dan punya aja gitu ya. Tapi nggak semuanya aku beliin perhiasan, malah sebagian kecil doang ya aku udah nggak beli perhiasan lagi sih. Mostly sekarang udah nabungnya, kalau ada uang aku sisihin beli logam mulia gitu, yang nggak yang nggak susut jauh kalau dijual, dan itu harganya terus naik kan. Apalagi beberapa bulan belakangan ini tuh kalau kalian keep aja gitu ya, logam mulia di bulan Januari, sekarang April tuh udah naiknya 30%an ya teman-teman. Lumayan banget logam mulia itu ternyata naiknya. Oke, yang selanjutnya itu air mineral kemasan. Jadi aku udah nggak beli lagi, mengurangi lah, bukan nggak beli lagi ya. Karena kadang kan tumbler ketinggalan atau barang yang aku bawa itu udah terlalu berat, makanya aku beli air mineral tetap gitu ya. Misalnya aku tadi bawa laptop gitu kan udah lumayan berat ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya udahlah aku beli air kemasan mineral satu aja, tapi nanti sepanjang hari itu aku akan isi ulang aja, nggak beli lagi gitu loh teman-teman. Kalau dulu kan pas zaman covid tuh aku takut gitu ya ambil dari dispenser umum, jadi aku selalu beli air mineral, kalau habis ya aku beli lagi gitu kan. Maafkan ya teman-teman, tidak untuk ditiru.
Tapi untuk sekarang ya udah aku bawa tumbler, atau kalau enggak aku beli aja air kemasan, satu hari satu aja di pagi hari, nanti aku isi ulang gitu ya di kantor atau di rumah atau di mana. Itu biasanya banyak kok air isi ulang kemasan yang bisa kita ambil dengan gratis. Selain kita menjaga lingkungan juga membantu gitu ya, itu juga hemat uang. Kalau kita pikirkan itu 3.000 mungkin ya murah gitu ya, tapi kalau sehari kita minum 4 botol itu udah 12.000 kali berapa, sebulan itu kan lumayan banget. Terus yang selanjutnya itu hadiah atau gift berupa barang ke teman. Ini juga udah nggak aku lakuin lagi tanpa nanya gitu ya, teman tuh sebenarnya maunya apa, kebutuhannya apa. Misalnya ada teman anaknya ulang tahun atau dianya baru lahiran gitu ya, atau teman cowok nih istrinya baru lahiran. Nah kita tanya sebenarnya kebutuhannya itu apa barangnya, jangan sampai kita beli barang dan akhirnya mubazir juga kan buat dia, sayang juga. Jadi tanya dulu teman-teman. Dan ini juga yang udah aku terapkan sekarang tuh, aku nggak model ikut kayak tuker kado gitu kan. Biasanya kalau mau Idul Fitri atau mau akhir tahun gitu kan ada model tuker kado. Rasanya aku nggak akan ikut lagi kalau misalnya itu tukar kadonya acak, karena aku pasti akan dapat barang yang nggak aku pakai, yang akhirnya nyempil doang di lemari gitu kan. Kecuali memang kita itu tukar kadonya saling nanya, butuhnya apa gitu sih teman-teman. Jadi tips dari aku juga itu tadi, kalau misalnya ada teman ultah atau punya hajatan lah ya, sebaiknya kita tanya kebutuhannya apa kalau kita mau ngasih hadiah berupa barang. Terus last but not least itu adalah skincare atau effort ke apa ya, misalnya tempat-tempat perawatan gitu ya. Jadi aku udah ngurangin banget. Dulu tuh aku seneng banget untuk kayak bikin nail art gitu kan, itu kan lumayan ya 100.000 sampai 150.000 itu udah yang paling murah, biasanya tahan 3 mingguan. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya kalau aku bisa nggak pakai nail art, aku pakai kutek sendiri misalnya, itu akan jauh lebih murah. Atau misalnya skincare yang organik itu sekarang harganya jauh lebih mahal ya teman-teman, dibanding yang skincare biasa. Misalnya kayak kita mau beli ekstrak lidah buaya asli atau ginseng asli atau apapun itu tuh harganya jauh-jauh lebih tinggi, karena memang khasiatnya itu lebih bagus, alami ya. Jadi itu ya harganya lebih mahal. Jadi terus aku mikir gitu ya, kenapa nggak aku bikin sendiri aja, toh itu effortless kan sebenarnya. Tinggal kita tanam lidah buaya, misalnya di tempatku mah banyak gitu ya, di rumah tanam lidah buaya, jadi nggak usah beli lagi. Bahkan jadi kita tinggal pakai, itu malah lebih fresh gitu ya. Kita tinggal oles-olesin ke rambut, hasilnya juga sama bagusnya dengan harga yang sangat-sangat minimal ya, bahkan tadi 0 gitu kan kalau kita punya sendiri. Atau kalau kita nggak punya ya beli lidah buaya, atau misalnya kalian pengen apa sih, biji kemiri gitu kan, atau seledri, ya udah beli di pasar aja, murah dibanding kita beli organik atau apa segala macam di luar. Itu mahal banget teman-teman gitu kan, dibanding sampo atau kondisioner biasa. Jadi itu yang aku lakukan. Bahkan sekarang itu aku lagi jalanin small business untuk bikin itu tadi ya teman-teman, bahan-bahan organik dengan harga yang masih affordable. Nanti deh aku spill gitu ya, kalau nanti subscriberku ini udah 1.000, aku akan bagi-bagi giveaway gratis dari produk-produk handmade haircare yang aku punya, aku bagi ke kalian deh gitu ya. Jadi itu manfaatnya juga akan lebih baik, harganya lebih terjangkau. Terus ngapain kita ke salon mahal gitu kan untuk perawatan yang hasilnya mungkin gak bagus bahan-bahan yang handmade tadi gitu loh teman-teman. Jadi kalian coba rethinking ulang, kalau misalnya Sabtu Minggu kalian libur atau libur kerja gitu ya, cari deh bahan-bahan alami aja untuk rambut kalian. Itu akan lebih bermanfaat, lebih hemat uang juga, dibanding kalian tuh beli produk-produk perawatan rambut mahal atau import gitu kan, yang jatuhnya bisa 400-500 ribu untuk sampo doang gitu kan. Padahal kalau kita bikin sendiri dari ekstrak lidah buayanya, itu akan jauh-jauh lebih terjangkau. Oke, paling segitu aja 10 barang atau item yang sudah nggak aku beli lagi untuk tahun ini. Semoga tips dan share-nya bisa berguna ya teman-teman, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.